Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 59965999. Memancing ular keluar. Dev menarik tangannya, kilatan cahaya abu-abu kacau yang sekilas terlihat di telapak tangannya. Ia berdiri diam, indera ilahinya memindai seluruh halaman seperti radar tercanggih, memastikan bahwa tidak ada jejak yang tertinggal, dan tidak ada mekanisme peringatan residual yang terpicu. Seluruh proses, dari kemunculan hingga pembunuhan, dan kemudian pembuangan mayat, hanya membutuhkan 2 tarikan napas. Cepat, akurat, kejam, dan senyap. Ia berjalan ke jendela dan mendengarkan dengan saksama suara-suara di luar. Halaman tetap sunyi, hanya terdengar samar-samar percakapan dari pos penjaga yang jauh dan langkah kaki penjaga yang berpatroli di kejauhan. Keributan itu sepenuhnya terkendali di dalam ruangan kecil itu, tanpa kebocoran apapun. Dev tidak segera pergi. Pandangannya tertuju di samping futon tempat Morton duduk bersila. Ada kompartemen kecil tersembunyi di sana, ditutupi oleh lempengan batu yang tidak mencolok dengan mantra sederhana. Ia melambaikan tangannya, mematahkan batasan dan mengangkat lempengan batu itu. Di dalamnya terdapat beberapa lembar giok, beberapa kristal roh, dan sebuah token hitam pekat. Bagian depan token tersebut diukir dengan karakter yang garang untuk hukuman, sementara bagian belakangnya bertuliskan, Morton II. Dev mengambil lembar giok tersebut dan memeriksanya dengan indera ilahinya. Salah satunya adalah lembar giok yang mencatat tugas eksekusi. Dev dengan cepat memindainya, pandangannya segera tertuju pada sebuah catatan. Tanggal, 9763 kalender Suan Yin, 17 bulan Beku. Lokasi, lereng jiwa jatuh. Orang yang dieksekusi, Musa, laki-laki, Alina Liu, perempuan. Kejahatan, meninggalkan alam surgawi, memata-matai area terlarang. Pengawas, Kepala Pelayan Agung Kinok Fei. Algojo, Gorton II, Morton II. Keterangan, kristal pemurnian jiwa, nomor, Jiaksu 73, diaktifkan. Pengumpulan jiwa selesai, diserahkan kepada Kepala Pelayan Agung Fei. Format catatan itu dingin dan ringkas, namun seperti pisau beracun, ia menusuk hati Dev. Senior Musa, Senior Liu, nama mereka tercatat dalam daftar tugas Algojo. Jari-jari Dev, yang menggenggam slip giok, sedikit memutih, tetapi ia dengan paksa mengendalikan emosinya. Ia terus memeriksa slip giok lainnya, yang sebagian besar berisi peraturan aula hukuman dan fragmen teknik pemurnian tubuh, yang nilainya kecil. Akhirnya, pandangannya tertuju pada token yang bertuliskan karakter hukuman. Token ini terbuat dari bahan khusus, yang secara halus terhubung dengan formasi tertentu di dalam aula hukuman di kediaman pejabat hukuman dan bahkan seluruh aula hukuman di rumah Dewa Giok. Mungkin itu adalah kartu identitas, atau mungkin memiliki kegunaan lain. Setelah berpikir sejenak, Dev menyimpan token dan slip giok yang mencatat eksekusi, mengembalikan semuanya ke keadaan semula dan mengembalikan kompartemen tersembunyi ke kondisi aslinya. Setelah melakukan semua itu, dia diam-diam melewati formasi peringatan yang lumpuh, sama seperti saat dia tiba, dan melayang keluar dari dinding halaman. Kemudian, menemukan celah konversi energi di penghalang luar lagi, dia dengan mudah melarikan diri dari wilayah kediaman pejabat hukuman. Dari awal hingga akhir, lapisan pertahanan Istana Dewa Giok sama sekali tidak efektif. Ketika Dev muncul kembali di tempat peristirahatan hutan bambu tempat Ginger dan yang lainnya berada, baru setengah jam berlalu sejak dia pergi. Di dalam tempat peristirahatan, Ginger, Luigi, saudara macan tutul, dan monyet yang menunggu dengan cemas semuanya hadir. Suasana agak tegang, semua orang berspekulasi tentang hasil misi Dev. Melihat Dev kembali tanpa cedera, tanpa jejak darah pun padanya, dan dengan ekspresinya yang masih tenang, Ginger dan yang lainnya awalnya terkejut, kemudian dipenuhi dengan keheranan dan kecurigaan. Senior, Anda. Ginger ragu-ragu sebelum berbicara. Dev tidak banyak bicara, hanya meletakkan token, hukuman, berwarna hitam pekat dan slip giok catatan di atas meja bambu. Melihat token itu, saudara macan tutul tersentak, ini. Token identifikasi eksklusif seorang Algojo di aula eksekusi. Hanya Algojo senior seperti Gorton dan Morton yang memilikinya. Ginger dengan cepat mengambil slip giok itu dan memeriksanya dengan indera ilahinya. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah. Dia menatap Dev, matanya dipenuhi keterkejutan, ini. Ini catatan eksekusi Morton. Senior, Anda. Gorton sudah mati, di gang di luar paviliun Dewa Mabuk. Suara Dev tenang dan datar, seolah-olah dia sedang membicarakan hal sepele. Morton juga sudah mati, di kediamannya di aula Algojo. Apa?
Meskipun memiliki firasat, mendengar Dev mengumumkan dua berita ini dengan begitu santai membuat semua orang di tempat itu merinding, termasuk Luigi, jantung mereka berdebar kencang. Terbunuh. Benar-benar terbunuh. Dan dalam waktu sesingkat itu. Di luar paviliun Dewa Mabuk adalah satu hal, tetapi Aula Algojo berada di dalam rumah besar penguasa kota. Dijaga ketat, dengan banyak formasi pertahanan. Bagaimana dia bisa masuk? Bagaimana dia menemukan orang itu? Bagaimana dia membunuh orang itu? Dan bagaimana dia keluar? Terutama Ginger, dia tahu tingkat keamanan di dalam rumah besar Dewa Giok. Bahkan baginya, menggunakan semua agen rahasianya dan perencanaan yang cermat, untuk membunuh Algojo berpengalaman seperti Morton secara diam-diam di dalam Aula Algojo hampir merupakan tugas yang mustahil. Hal itu pasti akan menimbulkan biaya yang sangat besar, dan akan sulit untuk menghindari peringatan dari para penjaga. Tetapi senior Chen di hadapannya ini, sendirian, melakukan perjalanan pulang pergi dalam waktu kurang dari 1 jam, tidak hanya membunuh 2 orang tetapi juga membawa kembali bukti penting, dan, dia tampak santai seolah-olah baru saja berjalan-jalan. Kaki si monyet lemas, matanya menatap Dev seolah sedang menatap dewa, namun dipenuhi rasa takut yang tak terbatas. Ia akhirnya menyadari betapa menakutkannya makhluk yang dibawanya. Meskipun Luigi memiliki ekspektasi terhadap kekuatan Dev, ia tetap terguncang hingga ke lubuk hatinya. Ia menyadari bahwa ia mungkin telah meremehkan tuannya. Metode penyusupan ke wilayah musuh, pemenggalan kepala yang tepat, dan pergerakan dengan mudah melampaui pertempuran biasa. Itu lebih seperti seni, ketenangan yang ditampilkan setelah menguasai kekuatan hingga batas maksimalnya. Senior. Kekuatan ilahi senior. Suara saudara macan tutul serak, dipenuhi rasa hormat yang mendalam saat ia membungkuk. Ginger menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dengan paksa menekan gejolak di hatinya, dan dengan hati-hati meletakkan gulungan giok itu. Lalu ia berkata dengan sungguh-sungguh, kultivasi senior sangat mendalam, dan metode Anda tidak dapat diprediksi. Saya, Ginger Lian sangat mengagumi Anda. Dengan bukti ini, ketidakadilan yang dilakukan terhadap senior Musa dan istrinya menjadi semakin tak terbantahkan. Namun, wajahnya menunjukkan kekhawatiran, kematian mendadak dua saudara Tu tidak akan mudah dimaafkan oleh Istana Dewa Giok, terutama Kinok Fei, yang sebagai petugas pengawas dan orang kepercayaan Wainwright, pasti akan menyelidiki secara menyeluruh. Kita perlu membuat rencana sesegera mungkin. Tidak bisa tidur karena kelelahan. Dev mengangguk, pandangannya tertuju pada token dan slip giok di atas meja bambu, mereka tidak akan menemukan jejak apapun. Selanjutnya, targetnya adalah Kinok Fei. Hati Ginger menegang, Kinok Fei. Senior, Kinok Fei berbeda dari dua saudara Tu. Dia memegang posisi kepala pelayan agung Istana Dalam, tinggal sepanjang tahun di area inti Istana Tuan Kota, dijaga ketat. Kultivasinya sendiri telah mencapai peringkat kelima alam Dewa Abadi Sejati, dan dia terampil dalam formasi dan pembatasan. Dia licik dan mencurigakan, sangat sulit untuk dihadapi. Untuk meniru metode ini, saya khawatir. Justru karena dia terampil dalam formasi, dia mungkin tahu lebih banyak. Dev menyela perkataannya, matanya tajam, dia kemungkinan besar mengetahui penyebab kematian senior Musa dan istrinya, serta rahasia apa yang disembunyikan oleh Istana Abadi Giok dan klan Dewa. Menangkapnya dan mendapatkan kebenaran darinya jauh lebih penting daripada membunuhnya. Menangkap. Ginger dan yang lainnya kembali terkejut. Menangkap kepala pelayan Istana Dalam di area inti Istana Abadi Giok. Ini lebih dari 10 kali lebih sulit daripada membunuh Algojo. Tuan Chen, masalah ini sangat penting dan membutuhkan pertimbangan yang cermat. Luigi juga menyarankan, kita perlu menyelidiki secara menyeluruh keberadaan, kebiasaan, dan kekuatan pengawal Kinok. Selain itu, begitu kita bertindak, terlepas dari keberhasilan atau kegagalannya, hal itu pasti akan membuat Wainwright dan seluruh Istana Abadi Giok waspada, dan bahkan mungkin menarik perhatian langsung dari ras dewa. Dev, tentu saja, memahami risikonya. Namun, amarah dan obsesinya untuk mengungkap kebenaran membuatnya tidak mau menunggu lebih lama lagi. Setiap saat ia menunggu berarti siksaan lain bagi jiwa senior Musa dan istrinya di dalam formasi pemurnian jiwa, dan musuh mungkin juga menyadari bahwa kematian dua saudara Tu bukanlah suatu kecelakaan. Rekan Taois Ginger, Anda telah beroperasi di sini selama bertahun-tahun dan memiliki pemahaman terdalam tentang Istana Dewa Giok. Dev menatap Ginger. Saya perlu mengetahui waktu dan tempat di mana Kinok kemungkinan besar akan meninggalkan area inti Istana Penguasa Kota dalam 3 hari ke depan, serta konfigurasi penjagaan yang biasa di sekitarnya. Semakin detail, semakin baik. Melihat Dev telah mengambil keputusan, Ginger tahu bahwa bujukan tidak ada gunanya, dan kekuatan yang ditunjukkan Dev memberinya secercah harapan. Ia merenung sejenak dan berkata, Kinok adalah orang yang sangat berhati-hati.
Ia jarang meninggalkan istana bagian dalam kecuali untuk urusan resmi yang diperlukan. Namun, dia punya kebiasaan, setiap 5 hari sekali, tengah malam, dia pergi ke kolam pengumpul roh, yang terletak di perbatasan antara istana dalam dan luar, untuk berlatih sendirian selama 1 jam. Konon ada mata air dingin di dasar kolam pengumpul roh, yang sangat bermanfaat untuk kultivasi, teknik pengembunan es yin mendalam. Masalah ini sangat rahasia. Kami baru menemukannya secara kebetulan setelah mengorbankan salah satu saudara kami. Sesi kultivasinya berikutnya akan berlangsung tengah malam besok. Kolam pengumpul roh. Di mana letaknya? Seperti apa penjaganya? Mata Dev berbinar. Kolam pengumpul roh terletak jauh di dalam 100 taman istana dalam, di tempat terpencil, tetapi diselubungi oleh formasi. Setiap kali Kinok pergi ke sana, dia hanya membawa 2 pengawal pribadi, keduanya adalah pembunuh bayaran terpercaya peringkat keempat alam dewa abadi sejati. Saat dia berlatih kultivasi, para penjaga berjaga di luar formasi di tepi kolam. Ginger dengan cepat menambahkan, ini satu-satunya kesempatan yang kami ketahui tentang Kinok, yang secara teratur meninggalkan area inti. Namun demikian, kolam pengumpul roh masih berada di wilayah istana dalam. Jika terjadi sesuatu, para ahli istana dalam akan segera tiba. Tengah malam besok. Kolam pengumpul roh. Dev dengan cepat mempertimbangkan pilihan-pilihan dalam pikirannya. Ini memang sebuah kesempatan, meskipun sangat berisiko. Bertindak di lingkungan yang dikenal dan dipersiapkan lawan akan menimbulkan terlalu banyak variabel. Selain itu, apakah dia memiliki kelemahan lain? Misalnya, keluarga, hobi, atau konflik apapun dengan Wainwright atau kekuatan lain. Dev mendesak, mencari kemungkinan terobosan dalam pertahanan psikologisnya. Ginger merenung, Kinok diangkat dari latar belakang sederhana oleh Wainwright dan sangat setia kepadanya. Konon dia tidak memiliki keluarga. Dia serakah dan sangat terobsesi dengan peningkatan kultivasinya, itulah sebabnya dia sering mengunjungi kolam pengumpul roh. Adapun hubungannya dengan orang lain, Istana Dewa Giok bukanlah entitas monolitik. Kinok, yang mengandalkan bantuan Wainwright, mengendalikan urusan internal dan telah menyinggung banyak orang, terutama beberapa tetua dan pengurus di istana luar. Tapi kami tidak bisa menyelidiki detail konflik-konflik ini. Serakah. Terobsesi dengan kultivasi. Berbagai pikiran melintas di benak Dev. Mungkin, pendekatan 2 arah dapat digunakan. Saudara Taois Ginger, bisakah Anda menemukan cara untuk menyampaikan berita bahwa 2 saudara Tu telah meninggal, dan bahwa itu mungkin balas dendam dari musuh, kepada Kinok dengan cara yang tidak akan secara langsung melibatkan Anda? Idealnya, itu seharusnya membuatnya gelisah, bahkan mencurigai bahwa seseorang di dalam mansion yang menyimpan dendam terhadapnya berada di balik semua ini, kata Dev perlahan. Mata Ginger berbinar, senior, apakah Anda mencoba membuatnya gelisah, membuatnya curiga, mungkin menyebabkannya bertindak tidak rasional, atau meningkatkan keamanan di sekitarnya? Peningkatan keamanan tidak dapat dihindari. Tetapi begitu kecurigaan muncul, dia mungkin akan lebih mengandalkan kekuatan yang paling dia percayai, atau ingin pergi ke tempat yang dia anggap aman untuk memastikan sesuatu. Tatapan Dev semakin tajam. Misalnya, untuk memeriksa apakah kristal pemurnian jiwa yang dia jaga aman. Ginger dan yang lainnya terkejut mendengar ini. Kristal pemurnian jiwa. Itu adalah item inti yang terlibat dalam formasi pemurnian jiwa di lereng jiwa yang jatuh. Tuan Chen ingin. Luigi tampaknya memahami rencana Dev. Jika dia pergi memeriksa sendiri lokasi kristal pemurnian jiwa karena kecurigaannya, itu mungkin kesempatan yang lebih baik bagi kita. Suara Dev berubah dingin. Daripada bertindak di tempat kultivasinya, tempat sementara, mungkin yang penjagaannya lebih longgar, lebih cocok untuk berbicara dengannya secara layak. Ginger merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Senior Chen ini tidak hanya sangat kuat, tetapi pikirannya juga sangat teliti dan mendalam. Dia memancing ular keluar dari lubangnya, dan bertujuan untuk menyerang titik terlemah dan terlemah lawannya. Saya mengerti. Ginger mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kami akan mencoba menyebarkan berita melalui beberapa saluran yang tidak dapat diandalkan, menciptakan kekacauan dan spekulasi. Tapi Kinok pada dasarnya curiga. Apakah kita bisa memprovokasinya masih belum diketahui. Lakukan saja yang terbaik. Dev selesai berbicara dan menatap Luigi, lalu berkata, Luigi, kau bantu rekan Taois Ginger. Monyet, macan tutul, kalian berdua perkuat pengawasan di sekitar Istana Dewa Giok, terutama area tempat persediaan penting mungkin disimpan. Aku perlu mengetahui semua pergerakan Kinok yang tidak biasa besok siang. Baik. Jawab semua orang serempak, tanpa sadar, mereka telah sepenuhnya tunduk kepada Dev sebagai pemimpin mereka. Saat fajar menyingsing, cahaya redup menembus energi spiritual berkabut di atas kota Dewa Giok, namun tidak mampu menghilangkan suasana yang tiba-tiba mencekam di dalamnya.
Di dalam istana Dewa Giok, di ruang jaga tempat tinggal Algojo, suasananya bahkan lebih mencekam, seperti es yang membeku. Empat Algojo, dengan wajah pucat dan dahi bermandikan keringat dingin, berdiri dengan kepala tertunduk di ujung bawah, bahkan tidak berani bernapas. Di ujung atas, di belakang meja besar yang diukir dari satu bongkah obsidian, duduk seorang pria paruh baya dengan ekspresi muram. Ia mengenakan jubah brokat biru tua yang disulam dengan pola awan yang rumit. Wajahnya kurus, dengan 3 helai janggut panjang, memberinya aura seorang cendekiawan. Namun matanya yang sipit memancarkan cahaya dingin, dan ia memancarkan aura otoritas dan niat membunuh yang terpendam. Itu adalah Kinok Fei, kepala pelayan istana Dewa Giok. Dalam semalam, 2 orang yang masih hidup menghilang tepat di depan mata kalian. Suara Kinok tidak keras, bahkan agak tenang, tetapi bagi keempat pelayan itu, suaranya seperti hawa dingin yang menusuk. Laporan. Lapor kepada kepala pelayan. Kepala pelayan, mengumpulkan keberaniannya, berkata dengan suara gemetar, semalam semuanya normal. Pergantian shift tengah malam jelas. Catatan tugas menunjukkan Mortontu sedang bertugas dan tidak meninggalkan asrama. Gortontu sedang tidak bertugas kemarin dan, seperti biasa, pergi ke paviliun Dewa Mabuk. Dia belum kembali. Pada absensi pagi ini, kami mendapati keduanya tidak ada. Kami segera mengirim orang untuk mencari, di asrama, paviliun Dewa Mabuk, Qian Jinfang, dan bahkan beberapa tempat yang sering mereka kunjungi, tetapi, mereka tidak ditemukan di manapun. Kami sudah bertanya kepada rekan-rekan mereka, tetapi tidak ada yang mendengar sesuatu yang tidak biasa tadi malam. Bagaimana dengan formasi asrama? Apakah itu terpicu? Apakah ada tanda-tanda penyusupan? Kinok menyela laporan pelayan itu, ujung jarinya mengetuk ringan meja obsidian, menghasilkan suara yang jernih dan berirama. Formasi. Formasi berfungsi normal, tanpa catatan pemicu. Kami telah memeriksa dengan cermat kediaman Morton dan seluruh halaman, di dalam dan di luar, tetapi tidak menemukan tanda-tanda pertempuran, atau aura sisa atau fluktuasi kekuatan magis. Semuanya sangat normal. Pelayan lain menambahkan, wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Sangat normal. Kinok mengulangi kalimat itu, matanya yang sipit sedikit menyipit, cahaya dingin semakin intens. 2 kultivator tingkat 4 alam dewa abadi sejati, terutama Morton, yang sedang bertugas, di dalam halaman, dilindungi oleh formasi, dan menghilang tanpa jejak. Tanpa petunjuk sedikit pun. Kinok berdiri, perlahan berjalan ke jendela, dan menatap langit di luar yang perlahan semakin terang, tetapi matanya menjadi semakin dalam. 2 saudara Tu, Gorton dan Morton, adalah kaki tangannya yang terpercaya, dipilih sendiri olehnya untuk menangani masalah-masalah yang mencurigakan, terutama insiden lereng jiwa yang jatuh beberapa waktu lalu. Sekarang, keduanya menghilang secara bersamaan, tidak hidup maupun mati, ini benar-benar tidak biasa. Baru-baru ini, apakah ada orang di kota yang menanyakan tentang hal-hal yang seharusnya tidak mereka tanyakan? Kinok tiba-tiba bertanya, membelakangi para pelayan. Beberapa diakon saling bertukar pandang. Salah satu dari mereka sepertinya teringat sesuatu dan ragu-ragu sebelum berkata, lapor kepada Kepala Fei, beberapa hari yang lalu. Sepertinya ada desas-desus bahwa seseorang di paviliun Ziwen di gang-gang gelap distrik barat menghabiskan sejumlah besar uang untuk menanyakan tentang lereng jiwa yang jatuh. Terutama, tentang kultivator pria dan wanita itu. Tapi rubah tua di paviliun Ziwen bungkam, dan orang-orang kita belum bisa mengetahui siapa mereka. Lereng jiwa jatuh. Pria dan wanita. Kinok berbalik, bayangan samar melintas di wajahnya. Ada lagi. Seorang diakon lain berbisik, kemarin sore, seorang informan dari aula hukuman melaporkan bahwa tampaknya ada wajah-wajah asing berkeliaran di dekat paviliun Dewa Mabuk, tampaknya menanyakan keberadaan Morton Tu. Tapi saat itu, kami mengira itu hanya balas dendam rutin atau sengketa hutang, dan tidak menganggapnya terlalu serius. Kinok membanting telapak tangannya ke meja obsidian, sepotong sudut kerasnya patah dan berubah menjadi debu. Sampah tak berguna. Dia meraung, matanya menyala dengan niat membunuh. Orang sudah melacak 2 algojo itu. Beraninya kalian begitu lalai. Keempat pelayan itu, ketakutan, berlutut dengan keras, berulang kali bersujud, pelayan agung, mohon tenangkan amarah Anda. Kami telah gagal dalam tugas kami. Kami pantas mati. Dada Kinok sedikit terangkat, menekan amarahnya yang meluap dan rasa tidak nyaman yang samar-samar muncul di dalam dirinya. Hilangnya 2 saudara Tu, penyelidikan tentang insiden lereng jiwa jatuh, dan Algojo, kedua peristiwa ini, yang saling terkait, menunjuk terlalu tajam. Mungkinkah, kenalan lama pria dan wanita itu telah datang mengetuk pintu? Tetapi kedua orang itu, menurut intelijen, tidak memiliki akar di surga ke-13.
Bagaimana mungkin mereka dapat mengerahkan para ahli yang begitu licik, yang mampu diam-diam melewati bahkan formasi pertahanan asrama? Atau mungkin, ketika mereka menyusup ke sekitar rumah tuan kota, mereka benar-benar menemukan sesuatu, dan ini melibatkan lebih dari sekadar mereka. Banyak sekali pikiran yang berkecamuk di benak Kinok. Ia mengenal temperamen Wainwright dengan baik, dan ia bahkan lebih menyadari konsekuensi jika terjadi kesalahan dalam tugas yang dipercayakan kepadanya oleh para dewa. Masalah di lereng jiwa yang jatuh harus dirahasiakan. Kemungkinan terungkapnya hal itu harus dihentikan sejak dini. Sampaikan perintahku. Suara Kinok kembali dingin. Pertama, segera tutup semua informasi. Umumkan secara publik bahwa Gorton dan Morton diam-diam sedang menjalankan tugas resmi. Siapapun yang berani membahas ini secara pribadi atau menyebarkan rumor akan dihukum berat karena mengganggu urusan pemerintahan. Kedua, kerahkan seluruh aula hukuman dan pengawal dalam untuk diam-diam menyelidiki semua wajah asing yang memasuki kota baru-baru ini, terutama mereka yang tingkat kultivasinya tidak jelas atau gerakannya mencurigakan. Fokuslah untuk melacak dua orang yang menanyakan tentang lereng jiwa yang jatuh dan dua saudara Tu. Gali sedalam 3 kaki ke dalam tanah, temukan mereka. Ketiga, perkuat keamanan dan tingkat kewaspadaan di semua area istana kepala kota, terutama lokasi-lokasi penting seperti istana dalam, gudang, dan lereng jiwa yang jatuh. Tidak seorang pun diizinkan mendekat tanpa izin saya. Keempat, beritahu para diakon distrik barat untuk segera memberlakukan jam malam di seluruh kota. Hanya masuk yang diizinkan. Keluar dilarang. Periksa dengan ketat semua gerbang kota dan formasi teleportasi. Semua orang yang meninggalkan kota harus menjalani pemeriksaan ketat. Serangkaian perintah itu dikeluarkan dengan jelas dan tegas. Baik. Kami mematuhi perintah Kepala Pelayan Agung. Keempat diakon itu, merasa lega, segera menerima perintah tersebut dan pergi. Kinok tetap sendirian di ruang tugas, ekspresinya berubah-ubah antara marah dan ragu-ragu. Ia berjalan ke dinding dan membuka kompartemen tersembunyi, memperlihatkan deretan kotak giok yang tersusun rapi, masing-masing diberi label. Jarinya menelusuri beberapa kotak, akhirnya berhenti pada satu kotak berlabel, Jiaksu 73. Di dalamnya terdapat kristal pemurnian jiwa, yang dipadatkan dari pecahan jiwa milik Musa dan Alina, yang dikumpulkan dari formasi pemurnian jiwa di lereng jiwa yang jatuh. Menurut adat, kristal pemurnian jiwa tingkat ini membutuhkan penguatan dan penyegelan berkala dengan formasi khusus, dan dilaporkan kepada ras dewa. Mungkinkah mereka benar-benar datang untuk ini? Kinok bergumam pada dirinya sendiri, matanya berkedip ragu-ragu. Secara naluriah, ia ingin segera memeriksa apakah kristal pemurnian jiwa itu aman, tetapi kehati-hatian selama bertahun-tahun menahannya. Situasinya tidak jelas, dan jika ia gegabah pergi ke brankas rahasia tempat kristal pemurnian jiwa disimpan, ia mungkin menjadi sasaran. Ia merenung sejenak, lalu mengeluarkan jimat giok komunikasi yang dibuat khusus, mengisinya dengan kekuatan magis, dan membisikkan beberapa kata. Sesaat kemudian, jimat giok itu bersinar samar, mengirimkan pesan pikiran ilahi singkat. Setelah memastikan bahwa formasi ruang penyimpanan rahasia itu utuh dan tidak ada anomali yang mencurigakan, Kinok menghela napas lega, tetapi kewaspadaannya tetap tinggi. Ia memutuskan bahwa ia harus menemui Tuan Kota, Wainwright Yu, hari ini untuk melaporkan masalah ini secara langsung. Saat matahari terbit tinggi di langit, suasana di dalam kota Dewa Giok berubah drastis. Gerbang kota dan jalan utama yang sebelumnya relatif tenang tiba-tiba dipenuhi oleh sejumlah besar penjaga istana Dewa Giok, mengenakan baju besi cian dan memancarkan aura yang kuat. Mereka menutup semua gerbang kota, hanya menyisakan gerbang samping yang terbuka untuk masuk, dan mereka yang masuk akan diinterogasi dan diperiksa dengan ketat. Jumlah tim patroli di dalam kota berlipat ganda, meningkat dari 3 menjadi 10 orang per tim. Para pemimpin setidaknya berada di peringkat keempat alam dewa abadi sejati, mata tajam mereka mengamati setiap pejalan kaki di jalan. Area formasi teleportasi sepenuhnya ditutup. Siapapun yang mencoba menggunakan formasi teleportasi untuk pergi akan dihentikan dengan kasar. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Aku mendengar sesuatu terjadi di rumah Tuan Kota tadi malam. Set. Pelankan suaramu. Tidakkah kau melihat mata para penjaga? Apakah kau ingin mati? Suasana seperti ini. Kita belum pernah melihat yang seperti ini selama ratusan tahun. Mungkinkah ada tokoh penting yang akan datang? Atau, para kultivator di jalan berbisik satu sama lain, tetapi semuanya tetap berbicara pelan, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kegelisahan. Kota Dewa Giok telah damai terlalu lama. Ketegangan dan hukum darurat yang tiba-tiba ini membuat semua orang merasakan firasat buruk yang akan datang. Beberapa kekuatan yang berpengetahuan luas atau jeli dengan cepat menahan murid-murid mereka, menutup pintu mereka, dan menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi.
Di dalam kediaman hutan bambu, Dev, Luigi, Ginger, dan yang lainnya tentu saja langsung memperhatikan perubahan di kota itu. Mereka bergerak begitu cepat. Luigi melirik melalui rumpun bambu ke arah peningkatan jumlah penjaga yang berpatroli di jalan-jalan yang jauh, alisnya sedikit mengerut. Sepertinya hilangnya dua saudara Tu telah membuat prefektur Dewa Giok siaga tinggi. Seluruh kota berada di bawah hukum darurat, tidak ada masuk, tidak ada keluar, mereka memeriksa kita. Wajah monyet itu memucat, dengan gugup meremas tangannya, "Sesenior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Gerbang kota dan formasi teleportasi telah disegel, bagaimana? Bagaimana kita bisa keluar?" Ekspresi saudara macan tutul juga serius, reaksi prefektur Dewa Giok kali ini sangat intens. Mungkin bukan hanya tentang kematian dua Algojo. Anjing tua Kinok pasti telah merasakan sesuatu. Ginger menatap Dev, yang telah beristirahat dengan mata tertutup dan tanpa ekspresi, dan berkata dengan suara berat, "Senior, intelijen kami baru saja memberikan kabar yang bisa dikonfirmasi. Investigasi di dalam Istana Dewa Giok dengan jelas menunjuk pada dua wajah asing yang menanyakan tentang lereng jiwa jatuh di Paviliun Ziwen beberapa hari yang lalu. Mereka saat ini sedang melakukan pencarian rahasia di seluruh kota untuk siapapun yang sesuai dengan deskripsi mereka. Meskipun kita bersembunyi dengan baik di sini, mungkin ini bukan tempat bagi kita untuk tinggal lama." Dev perlahan membuka matanya, tatapannya dalam dan tenang, seperti yang diharapkan. Kinok tidak bodoh. Dia pasti telah menghubungkan kematian dua saudara Tu dengan masalah senior Musa. Hukum militer dan pencarian adalah reaksi yang tak terhindarkan. Dia berhenti sejenak, menatap Ginger, "Kau tadi mengatakan bahwa kau punya cara untuk mengacaukan keadaan, membuat Kinok curiga, dan mungkin bahkan memancingnya pergi. Bagaimana perkembangannya?" Semangat Ginger kembali pulih, dan dia dengan cepat menjawab, "Orang-orang kita telah memulai operasi mereka. Melalui beberapa orang perantara, yang terhubung tetapi tidak sepenuhnya dapat diandalkan di dalam istana luar Istana Dewa Giok, menyebarkan beberapa informasi, yang kebenarannya sulit dipastikan. Pertama, itu menyiratkan bahwa dua saudara Tu dibungkam karena mereka mengetahui detail-detail mencurigakan tertentu dari transaksi di dalam Istana Dewa Giok, khususnya mengenai alokasi sumber daya dan penanganan bahan-bahan khusus tertentu. Kedua, disebutkan bahwa masalah ini mungkin terkait dengan beberapa tetua di istana luar yang tidak puas dengan kendali Kinok atas urusan internal, dan bahwa mereka diam-diam telah menyewa pembunuh bayaran untuk membalas dendam, bertujuan untuk melemahkan pengaruh Kinok dan merusak wewenangnya. Ketiga, dan yang paling halus, disebutkan bahwa batu-batu di lereng jiwa yang jatuh mungkin tidak kokoh, yang menyiratkan bahwa formasi pemurnian jiwa atau barang-barang terkait mungkin mengalami kerusakan. Pesan-pesan ini disebarkan dengan sangat hati-hati, melalui saluran yang kompleks, dan dalam waktu singkat. Seharusnya mereka tidak dapat melacaknya kembali kepada kita. Tetapi mengingat sifat Kinok yang waspada dan keterikatannya pada kekuasaan, dia tidak mungkin tetap acuh tak acuh terhadap rumor-rumor ini. Terutama yang terakhir, yang melibatkan kristal pemurnian jiwa, garis hidupnya dan sumber kecemasan terbesarnya." Dev mengangguk, "Bagus sekali. Ketakutan terbesar Kinok saat ini adalah peristiwa di lereng jiwa yang jatuh akan terungkap, dan kristal pemurnian jiwa akan terancam. Rumor tentang perselisihan internal juga akan membuatnya ragu untuk bertindak gegabah, takut menggunakan semua sumber dayanya untuk penyelidikan penuh. Sebaliknya, dia mungkin lebih mengandalkan orang-orang kepercayaannya, atau secara pribadi memastikan apakah yang paling dia pedulikan aman. Tuan Chen maksudnya dia mungkin akan bertindak hari ini?" tanya Luigi. Hukum darurat militer dan pencarian ditujukan pada ancaman eksternal. Menstabilkan situasi internal dan memastikan keamanan rahasia inti adalah hal yang sangat perlu dia lakukan saat ini. Tatapan Dev sedikit dingin. Terutama karena, jika dia akan menemui Wainwright untuk melapor, maka sebelum itu, dia kemungkinan akan pergi ke tempat tertentu. Ruang penyimpanan rahasia tempat kristal pemurnian jiwa disimpan. Ginger menyela, kilatan di matanya. "Benar." Dev berdiri. "Saudara Taois Ginger, apakah Anda memiliki informan yang dapat menyusup ke istana dalam, atau mendekati area penting tanpa menimbulkan kecurigaan? Mereka tidak perlu melakukan hal berbahaya. Cukup amati dari kejauhan apakah Kinok akan meninggalkan area inti istana dalam pagi ini dan menuju ke arah tertentu, terutama di sebelah barat 100 taman, dekat perbendaharaan atau sudut yang lebih terpencil." Ginger dengan cepat berpikir, "Ya. Kami memiliki seorang saudara yang bekerja sebagai tukang di dapur istana dalam, bertanggung jawab untuk mengangkut bahan-bahan ke beberapa area. Kita dapat menggunakan kesempatan itu untuk bergerak di beberapa lorong di perimeter luar istana dalam. Sebelah barat 100 taman, area itu dekat dengan gudang dingin dan ruang pemurnian pil tua, dan memang cukup terpencil. Saya akan segera mengatur agar dia mengawasi di dekat lorong-lorong itu." "Bagus sekali.
Dev menatap Luigi dan saudara macan tutul. Kalian berdua terus memantau pencarian di kota dan reaksi para petinggi Istana Dewa Giok. Monyet, kau tetap di sini dan jangan keluar. Senior, maksud Anda, Ginger samar-samar menebak rencana Dev. Jika Kinok benar-benar terganggu oleh rumor dan khawatir tentang kristal pemurnian jiwa, dan pergi sendiri ke ruang bawah tanah rahasia untuk menyelidiki. Suara Dev tenang, namun mengandung tekad yang teguh. Itu akan menjadi kesempatan terbaik kita untuk bertindak. Peluangnya jauh lebih besar di jalan terpencil menuju ruang bawah tanah rahasia daripada di kolam pengumpul roh yang diselimuti oleh formasi. Tapi senior, bahkan jika Kinok meninggalkan area inti, dia pasti akan ditemani oleh beberapa penjaga, dan ruang bawah tanah rahasia itu pasti dijaga ketat, kata saudara macan tutul dengan khawatir. Semuanya tergantung pada kita. Dev tidak banyak bicara, tetapi kepercayaan diri yang tak tergoyahkan yang dipancarkannya, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya, secara halus menular kepada semua orang. Waktu menunggu terasa sangat lama. Udara di dalam tempat peristirahatan itu terasa membeku. Semua orang bisa mendengar detak jantung mereka sendiri. Sekitar 1 jam kemudian, kicauan burung yang berirama terdengar dari luar tempat peristirahatan. Ekspresi Ginger berubah. Dia segera meninggalkan tempat peristirahatan, dan kembali beberapa saat kemudian dengan campuran kegembiraan dan ketegangan yang terpendam di wajahnya. Senior, kami punya berita. Ucapannya semakin cepat. Orang-orang kami melihat Kinok, ditemani 2 pengawal, meninggalkan paviliun Kingsin sekitar 15 menit yang lalu, menuju sisi barat Taman 100, di belakang ruang alkimia lama. Lebih jauh ke arah itu terdapat halaman dan lereng gunung yang terbengkalai yang ditetapkan sebagai area terlarang. Kami selalu mencurigai adanya pintu masuk tersembunyi atau ruang rahasia di sana. Mata Dev berbinar, dia benar-benar pergi ke sana. Dia hanya ditemani 2 pengawal. Dikonfirmasi, hanya 2. Keduanya adalah kaki tangannya yang terpercaya, kultivasi mereka sekitar peringkat keempat alam dewa abadi sejati. Ginger membenarkan, dan mereka bergerak sangat cepat, sengaja menghindari jalan utama, memilih jalan yang terpencil, dan ekspresi mereka waspada. Bagus. Dev tidak lagi ragu. Beritahu aku titik yang paling mungkin di sepanjang jalan itu, tempat yang paling cocok untuk bergerak. Ginger sudah siap. Dia segera mengeluarkan peta sederhana namun jelas yang menunjukkan perimeter luar istana bagian dalam, menunjuk ke jalan sempit yang berkelok-kelok di antara bukit buatan dan taman tua. Tempat ini disebut Jalan Pinus Pendengar. Jalan ini dipenuhi pohon pinus kuno dan bebatuan yang tersebar, jalannya berkelok-kelok, jarak pandang terhalang, dan karena dekat dengan area yang ditinggalkan, hanya ada sedikit penjaga yang berpatroli, dan interval antar patroli cukup lama. Ini adalah salah satu rute yang paling mungkin mereka lalui dari paviliun Kingsin ke area terlarang itu, dan yang paling mungkin. Dev dengan cermat mempelajari peta, menghafal rute dan sekitarnya. Luigi, kau ikut denganku. Berikan dukungan di sekitar jalur pinus pendengar, untuk berjaga-jaga jika terjadi hal yang tidak terduga atau untuk mempermudah kepulangan. Ginger, kalian semua, segera bergerak. Tinggalkan tempat ini dan pergi ke rumah-rumah aman yang telah kalian siapkan sebelumnya. Jangan bertindak gegabah tanpa perintahku. Dev dengan cepat memberikan perintah. Senior, harap berhati-hati. Kultivasi Kinok tidak lemah, dan dia licik seperti rubah. Dia pasti punya cara untuk melindungi dirinya sendiri. Ginger memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Dev mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi, bertukar pandangan dengan Luigi, dan keduanya menghilang tanpa suara dari pertapaan, seolah-olah lenyap ke dalam bayangan di bawah sinar matahari. Kesempatan yang tersisa bagi mereka sangat singkat. Mereka harus menyelesaikan serangkaian tindakan berisiko tinggi ini, mencegat, menundukkan, menginterogasi, dan kemudian mengevakuasi, di jalur pinus pendengar sebelum Kinok kembali setelah memeriksa brankas rahasia. Bersambung.